Serangan invasi yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina terus bergulir. Namun hal itu tak menyurutkan sejumlah mahasiswi Ukraina yang menyerukan merdeka atau mati. Mereka mengaku terinspirasi perjuangan kemerdekaan tahun 1945 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 Indonesia. Dikutip dari bbcnewsindonesia.com pada Kamis 10 Maret 2022, seruan ini diinisiasi seorang wanita muda bernama Yulia Mikulic. Yulia bersama rekan-rekan lulusan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia menggemakan Ukraina Merdeka melalui media sosial. Mahasiswi itu menjelaskan saat ini seluruh warga Ukraina sedang berjuang untuk kemerdekaannya. Ia menyebut perjuangan ini terinspirasi bangsa Indonesia yang berupaya meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam unggahan video, Yulia meminta dukungan dari teman-teman di seluruh sudut Indonesia agar berpartisipasi menyuarakan nasib mereka. Menurut penuturannya, Yulia juga terinspirasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Mahasiswi doktoral berusia 25 tahun ini mengungkapkan kejadian Sumpah Pemuda sama dengan kondisi Ukraina sekarang. Semua kalangan termasuk pemuda sedang berjuang untuk meraih kedamaian Ukraina. Ia percaya Ukraina akan memperoleh kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Peperangan di Ukraina telah memasuki hari ke-13 dan saya sebagai warga negara Ukraina memiliki tanggung jawab untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi di Ukraina sekarang. 2 minggu terakhir kehidupan kami berubah secara drastis dan mulai tanggal 24 Februari pukul 5 pagi sampai sekarang waktu seperti berhenti. Setiap hari saya memulai hidup dengan menelpon, mengobrol dengan keluarga, teman-teman untuk bertanya apakah mereka masih baik-baik saja. Orang Ukraina terpaksa bersembunyi di metro, di bunker untuk menyelamatkan diri dan kehidupan anak-anaknya. Kemudian orang terpaksa mengungsi karena pasukan militer Rusia menyerbu Ukraina baik dari darat, air maupun langit. Benar, ini bukan perang sipil. Ukraina tidak berperang dengan neonasisme di sini. Ukraina berperang melawan Rusia dan Presiden Rusia. Dulu pemerintah Rusia bilang bahwa mereka akan membombardir objek militer strategis saja. Akan tetapi mereka mulai mengebom kota-kota besar. Mereka membunuh orang sipil dan anak. Kira-kira 100 anak telah meninggal karena aksi mereka. Lantas mereka pun membunuh. Gedung pemerintahan di dekat kota Kiev dan di kota Kharkiv telah menjadi abu. Dan mereka tidak mau berhenti. Mereka bahkan menyerbu stasiun nuklir di kota Zaporizhia. Tantang mereka menembakkan blok-blok nuklir di sana yang bisa menyebabkan berubahnya seluruh sejarah Eropa secara drastis. Bayangkan, propaganda sangat kuat di sana, dan banyak orang sana berpikir bahwa orang Ukraina harus diselamatkan dari neonasisme di sini dan dari penindasan terhadap orang yang berbahasa Rusia. Saya berasal dari daerah Donbas dan ayah saya lahir di Rusia. Saya pakai bahasa Rusia di dalam kegiatan sehari-hari. Namun saya tidak pernah tertindas karena bahasa, karena asal-usul saya. Baik saya maupun keluarga saya adalah patriot Ukraina. Kami bukan neonasisme. Kami adalah rakyat yang damai dan progresif. Kami tidak mau kembali ke masa lalu. Kami tidak mau menjadi bagian dari Uni Soviet lagi. Saya yakin Ukraina akan menang dan musuh akan dihancurkan. Meskipun agresi bersenjata Rusia, Ukraina tidak kehilangan kekuatan iman dan semangat.